شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Malam hari raya adalah malam kemenangan bagi kita. Kemenangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan bagi kita untuk puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemenangan karena kita melaksanakan sholat tarawih, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima amal soleh itu. Selesainya bulan Ramadan dan masuknya kita ke malam hari raya Idul Fitri sering ditandai dengan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada beberapa tuntunan ketika kita mengumandangkan takbir. Yang pertama, waktu takbir dalam sholat Idul Fitri dimulai sejak malam Id, malam hari raya, hingga imam masuk ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat Id. Jadi ketika adzan maghrib dikumandangkan pada hari terakhir bulan Ramadan yang menandakan datangnya malam hari raya Idul Fitri, saat itulah kita disunnahkan untuk mengumandangkan zikir. Adapun di Idul Adha, maka takbir dimulai sejak hari pertama bulan Dzulhijjah hingga matahari terbenam pada hari terakhir Yaumut Tasyrik. Dianjurkan bagi kita juga untuk mengeraskan suara takbir, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Dahulu Ibnu Umar mengeraskan takbir pada hari raya Idul Fitri hingga imam datang. Yang keempat, dianjurkan bagi kita di pagi hari ketika akan berangkat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, sejak keluar dari rumah kita dianjurkan untuk mengumandangkan takbir hingga sampai ke tempat sholat. Di tempat sholat pun kita mengumandangkan takbir hingga imam datang. Apabila imam sudah datang, kemudian dia bertakbir, maka kita ikut bertakbir bersamanya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Az-Zuhri. Beliau berkata, orang-orang bertakbir pada hari Id hingga mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Ketika mereka mendatangi tempat sholat, mereka tetap bertakbir hingga imam datang. Apabila imam datang, mereka semua diam. Jika imam bertakbir, mereka pun ikut bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang keenam, redaksi takbir terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertakbir pada hari-hari tasyrik dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Di sini Ibnu Mas'ud mencontohkan Allahu Akbar yang pertama hanya 2 kali, dan dibolehkan juga mengucapkan takbir sebanyak 3 kali, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Al-Mahamili meriwayatkan dengan sanad yang sahih juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan redaksi Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira,
Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah tata cara kita di dalam bertakbir. Adapun tuntunan dan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama, salat Idul Fitri dilaksanakan dengan 2 rakaat. Umar radhiyallahu anhu berkata, salat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Salat Idul Adha 2 rakaat. Sempurna tanpa kosor. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Yang kedua, kita memulai salat Idul Fitri kita dengan takbiratul ihram. Lalu kemudian setelah takbiratul ihram, kita disunnahkan untuk takbir lagi sebanyak 7 kali. Jadi pada rakaat pertama kita takbiratul ihram, kemudian menambah dengan mengucapkan 7 kali takbir lagi. Jadi 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram, maka menjadi 8. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Dianjurkan untuk membaca surat Qaf. Boleh juga dengan surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Pada rakaat pertama, jadi dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian disunnahkan membaca surat Qaf. Setelah membaca surat Qaf, kita ruku', melakukan gerakan salat seperti biasa, ruku', i'tidal, sujud, sampai ke rakaat kedua. Ketika kita sujud kedua di rakaat pertama, lalu kita berdiri untuk pindah ke rakaat kedua, kita mengucapkan Allahu Akbar. Saat berdiri pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca zikir atau membaca takbir sebanyak 5 kali. Jadi di luar takbir intikal atau takbir perpindahan dari sujud ke berdiri, di rakaat kedua dianjurkan membaca takbir 5 kali. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Qamar. Dibolehkan juga untuk membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Setelah itu mengerjakan gerakan-gerakan salat sebagaimana biasanya sampai kita salam. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan penting di dalam salat Idul Fitri ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat Idul Fitri, beliau biasa membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar sebagaimana kami bacakan tadi. Dan boleh juga dengan surat Al-A'la di rakaat pertama atau surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dianjurkan bagi seorang imam untuk menghidupkan sunnah ini. Ketika dia mengimami di salat Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan untuk membiasakan melakukan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak memungkinkan dengan surat Qaf, dengan surat Al-Qamar, maka surat yang biasa dibaca dalam salat Jumat kita bisa membacanya, yaitu surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Salat Idul Fitri dan Idul Adha disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Namun boleh juga kita salat sendiri, tapi sunnahnya adalah berjamaah. Dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada salat qobliyah atau ba'diyah. Jadi kalau kita udah sampai di tanah lapang, udah kita langsung duduk, kita takbir sambil menunggu imam datang. Sekiranya kita melaksanakan salat Id di masjid, maka kita salat tahiyatul masjid, lalu memperbanyak takbir dan tidak perlu melaksanakan salat qobliyah atau ba'diyah. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tempat salat,
Hal pertama yang beliau lakukan adalah sholat Id. Jadi beliau langsung sholat tanpa ada qobliyah dan ba'diyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitrin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Fasalla raka'atain, lalu beliau melaksanakan salat 2 rakaat, yang dimaksud di sini salat Id. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Beliau tidak salat qabliyah maupun ba'diyah. Catatan berikutnya, tidak ada adzan dan iqamah ketika salat Id. Jadi pelaksanaan salat Id tidak didahului dengan adzan atau dengan iqamah. Sebagaimana Jabir ibnu Samurah berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghaira marrah." Saya salat 2 hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali atau 2 kali tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Bapak Ibu sekalian, adapun poin berikutnya adalah khutbah Idul Fitri. Yang pertama, khutbah disampaikan setelah sholat Id dan bukan sebelum sholat. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma melaksanakan salat Id sebelum khutbah. Jadi khutbah disampaikan setelah selesai pelaksanaan salat Id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tempat salat. Yang beliau lakukan pertama adalah salat. Setelah selesai, beliau menghadap jemaah. Lalu jemaah duduk di barisan mereka. Beliau menasihati dan berwasiat kepada mereka, maksudnya khutbah, memberikan perintah pada mereka. Apabila dia hendak mengirim utusan, maka beliau memotongnya. Atau dia hendak memerintahkan sesuatu, maka dia memerintahkannya. Setelah itu selesailah rentetan Idul Fitri itu. Yang kedua, jamaah dibolehkan memilih antara duduk mendengarkan khutbah atau keluar meninggalkan khutbah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nakhtubu," sesungguhnya aku saat ini akan khutbah. Faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis. Maka barang siapa yang berkenan untuk mendengarkan khutbah, maka hendaknya dia duduk. Dan barang siapa yang hendak pergi, maka pergilah. Yang ketiga, nasihat untuk para wanita. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu turun dan menemui kaum wanita. Jadi dianjurkan bagi seorang khatib dalam khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha untuk memberikan pesan khusus kepada para wanita tentang ketakwaan, ketaatan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, boleh berpidato dengan memakai mimbar, boleh menyampaikan khutbah Id dengan memakai mimbar atau tidak. Berdasarkan hadis Jabir di atas tadi, lalu beliau turun dan menemui kaum wanita. Turun di sini disinyalir adalah turun dari mimbar. Begitu juga dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika beliau mengingkari Marwan yang akan berkhutbah dulu baru salat Id, beliau ingkari. Tapi beliau tidak mengingkari naiknya Marwan ke atas mimbar. Sekiranya khutbah memakai mimbar itu tidak diperkenankan, maka niscaya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri akan mengingkari hal tersebut. Jadi khutbah dengan memakai mimbar atau tidak, ini hal yang tidak perlu
diributkan, diperselisihkan, walaupun memang yang utama dan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau menyampaikan khutbah Id tanpa naik ke atas mimbar. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm, kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan, hubungi sahabat store.